Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen kelas F013. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai perumusan dan merancang organisasi adaptif. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Firda Firmannya dengan NPM akhir 005, kemudian Aira Nadia Rizky dengan NPM akhir 024, Amanda Putri Dermawan dengan NPM akhir 142, Kurata Ayuni dengan NPM akhir 259, Ananda Priska dengan NPM akhir 278, Rana Mutiara Islami dengan NPM akhir 286 dan Zafiratus Azhara dengan NPM akhir 290. Pada saat pertama ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi adaptif dan konsep pengorganisasian. Pertama-tama, organisasi adaptif adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri secara cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Penyesuaian ini dilakukan melalui strategi, struktur, dan proses kerja sehingga organisasi tetap bisa mencapai tujuannya secara optimal meskipun kondisi terus berubah. Kedua, terdapat konsep pengorganisasian yang menjadi dasar dalam mengatur jalannya organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi, baik vertikal maupun horizontal, yang menentukan bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada spesialisasi kerja, yakni pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing individu agar lebih efisien. Selanjutnya, rantai perintah yang menunjukkan alur pelaporan dan hubungan wewenang dalam organisasi. Selain itu, ada juga delegasi wewenang, yakni pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Dan yang terakhir adalah departementalisasi, yakni pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, atau tim. Dengan memahami konsep-konsep ini, organisasi dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya ada struktur vertikal. Secara harfiah, perumusan dan perancangan organisasi adaptif. Struktur vertikal adalah proses menciptakan kerangka kerja perusahaan yang tetap memiliki hierarki formal namun dirancang agar tidak kaku dalam menghadapi perubahan. Nah, untuk merancang struktur vertikal yang adaptif, perusahaan harus menyeimbangkan antara efisiensi dan responsivitas. Selanjutnya ada strategi perumusan. Yang pertama ada sentralisasi versus desentralisasi, yakni organisasi adaptif cenderung melakukan desentralisasi wewenang, mengambil keputusan didorong ke tingkat bawah agar respon terhadap masalah lapangan lebih cepat. Yang kedua ada formalisasi rendah, yakni mengurangi aturan kaku atau SOP yang menghambat inovasi namun tetap menjaga koordinasi vertikal. Yang ketiga ada struktur organik, yakni berbeda dengan mekanistik. Struktur organik vertikal mengutamakan komunikasi horizontal di dalam kerangka kerja vertikal. Kemudian ada mekanisme koordinasi vertikal. Yang pertama ada formal hierarki, yang ini menggunakan rantai komando untuk menyelesaikan konflik yang tidak bisa diputuskan di tingkat bawah. Yang kedua ada rules and plans, yakni standar prosedur untuk tugas-tugas rutin agar manajer memiliki waktu lebih untuk menangani masalah kompleks atau lebih adaptif. Yang ketiga ada sistem informasi vertikal, yakni penggunaan teknologi seperti ERP atau dashboard real time agar data dari bawah sampai ke pucuk pimpinan secara instan. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan struktur vertikal adaptif. Nah, kelebihannya ada kejelasan jalur pelaporan, efisiensi dalam alokasi sumber daya, dan juga kontrol kualitas yang terpusat. Nah, terdapat juga tantangan, yakni resiko birokrasi yang lambat atau silo mentality, dan hambatan komunikasi jika lapisan manajemen terlalu banyak atau struktur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perumusan dan perencanaan organisasi adaptif horizontal. Organisasi adaptif horizontal adalah bentuk organisasi yang dirancang lebih fleksibel dengan struktur yang tidak terlalu bertingkat atau hierarki. Tujuannya adalah organisasi mampu merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat dan efektif. Ciri utama dari organisasi ini adalah strukturnya yang datar, komunikasi yang terbuka, serta adanya
kerjasama antara tim atau lintas divisi. Selain itu, pengambilan keputusan tidak hanya terpusat pada pimpinan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam organisasi. Dalam tahap perumusan, organisasi juga perlu menetapkan visi dan tujuan yang bersifat adaptif, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, organisasi juga harus memahami kebutuhan akan fleksibilitas serta menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Kemudian dalam tahap perancangan, organisasi mulai membentuk tim kerja yang kolaboratif, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung koordinasi. Budaya inovasi juga sangat penting agar organisasi bisa terus berkembang dan cepat dalam merespon perubahan. Dengan menerapkan organisasi adaptif horizontal, perusahaan akan menjadi lebih responsif, meningkatkan efisiensi, serta mampu mendorong inovasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, desentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah kewenangan pengambilan keputusan yang terpusat pada manajemen puncak. Kebijakan maupun strategi ditentukan oleh pimpinan utama agar pengendalian lebih mudah dan tujuan perusahaan tetap selaras. Contohnya, perusahaan retail besar menetapkan harga, promosi, dan standar operasional dari kantor pusat untuk semua cabang. Lalu yang kedua ada desentralisasi, di mana kewenangan pengambilan keputusan ini dilimpahkan pada tingkat organisasi yang lebih rendah. Hal ini memberikan fleksibilitas agar keputusan dapat sesuai dengan kondisi pasar. Contohnya, sebuah perusahaan yang memberikan kewenangan menentukan strategi penjualan lokal sesuai dengan karakter warga setempat. Baik, selanjutnya adalah departementalisasi, yaitu proses pengelompokan aktivitas, tugas, dan karyawan ke dalam unit-unit khusus berdasarkan kriteria tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengawasan, menyederhanakan operasional, dan meningkatkan akuntabilitas. Departementalisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan inovatif. Untuk tradisional sendiri, terdapat 3 pendekatan departementalisasi, yaitu fungsional, divisional, dan juga matriks. Yang pertama adalah fungsional, yaitu pengelompokan karyawan dilakukan berdasarkan fungsi, keahlian, atau aktivitas kerja yang sejenis. Contohnya pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Di sini keunggulannya spesialisasinya tinggi, efisiensi operasional, dan pengembangan keahliannya lebih mendalam. Tetapi kelemahannya, komunikasi antar departemen atau respon terhadap perubahan lingkungan itu cenderung lebih lambat. Nah, fungsional ini cocok untuk perusahaan kecil hingga menengah dengan lini produk tunggal atau sedikit. Yang kedua yaitu divisional, di mana pengelompokan terjadi berdasarkan produk, jasa, geografis, atau pelanggan yang dilayani. Setiap divisi memiliki fungsi yang lengkap, seperti divisi A misalnya punya tim marketing sendiri, tim R&D sendiri, tim accounting sendiri, tim HR sendiri, dan lain-lain. Begitu pula dengan divisi B, divisi C, atau divisi lainnya, mereka juga punya fungsi-fungsi yang lengkap. Keunggulannya adalah fokus tinggi pada produk atau pasar, pengambilan keputusan lebih cepat, dan akuntabilitas kinerja lebih jelas. Sementara itu, kelemahannya adalah terdapat duplikasi sumber daya karena setiap divisi punya tim HR-nya sendiri, dan terdapat potensi kompetisi yang tidak sehat antar divisinya. Meski begitu, hal ini cocok untuk perusahaan besar yang memproduksi banyak produk. Dan yang ketiga adalah matriks, di mana hal ini menggabungkan departementalisasi fungsional dan divisional secara bersamaan. Jadi karyawannya akan melapor pada 2 manajer yang berbeda, manajer fungsional dan manajer proyek atau divisional. Keunggulannya mereka punya fleksibilitas yang lebih tinggi, tetapi kelemahannya terdapat dualisme wewenang atau ada potensi konflik wewenang karena atasannya berbeda itu tadi. Meski begitu, hal ini cocok untuk organisasi atau perusahaan teknologi maupun lingkungan yang membutuhkan inovasi yang cepat. Selanjutnya yaitu departementalisasi inovatif, yaitu cara mengelompokkan pekerjaan dalam organisasi yang tidak kaku seperti struktur tradisional, melainkan lebih fleksibel, adaptif, serta mendorong kreativitas dan perubahan. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin cepat berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi maupun pasar. Yang pertama, tim. Struktur organisasi yang membagi pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok
kelompok tim yang bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tim biasanya bersifat lintas fungsi, misalnya ada bagian marketing, keuangan, dan produksi dalam satu tim. Fokus pada proyek atau tujuan tertentu. Ciri-cirinya, struktur organisasi lebih datar, tidak terlalu banyak hierarki, anggota tim berasal dari berbagai keahlian, komunikasi lebih langsung dan cepat. Kelebihannya yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi, lebih fleksibel dan cepat dalam pengambilan keputusan, mendorong inovasi dan kreativitas. Contohnya yaitu tim pengembangan produk baru atau perusahaan teknologi. Tim terdiri dari 1 ahli pemasar, 1 desainer UI atau UX, 1 insinyur perangkat lunak, dan 1 spesialis keuangan bekerja bersama untuk meluncurkan aplikasi baru, bukan bekerja secara terpisah di departemen masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu virtual network. Bentuk organisasi di mana perusahaan inti bekerja sama dengan pihak luar melalui jaringan teknologi tanpa harus memiliki semua fungsi secara internal. Perusahaan fokus pada kompetensi inti, sementara aktivitas lain diserahkan ke mitra. Ciri-cirinya menggunakan teknologi digital, tidak bergantung pada lokasi fisik, banyak melibatkan pihak eksternal, dan kelebihannya yaitu efisiensi biaya, sangat fleksibel, bisa akses keahlian global, dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Contohnya yaitu perusahaan seperti Nike or Reebok beroperasi secara virtual dengan fokus pada desain dan pemasaran, sementara produksi sepatu dan pakaian dilakukan oleh kontraktor luar di berbagai negara. Selanjutnya, produk dan teknologi baru. Yang pertama, inovasi dalam organisasi adaptif, yaitu upaya organisasi mengubah struktur dan proses internal untuk menghasilkan produk dan teknologi baru. Pada perubahan produk, perubahan pada output yaitu barang atau jasa untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Sedangkan pada perubahan teknologi, perubahan pada proses produksi atau operasional guna meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, strategi perancangan. Konsepnya adalah menyeimbangkan antara eksploitasi yaitu menjaga bisnis yang sudah ada dan eksplorasi yaitu mencari peluang baru. Pada struktur fleksibel, yaitu memisahkan unit kreatif dari unit operasional rutin agar inovasi tidak terhambat birokrasi. Sedangkan pada elemen kunci, yaitu dukungan manajemen pada kebebasan berpikir dan pengambilan resiko. Yang ketiga, 3 pilar mendorong inovasi. Yang pertama, eksplorasi, yaitu menciptakan wadah untuk ide-ide baru seperti in-house incubators. Yang kedua, cooperation atau kerjasama, yaitu koordinasi horizontal antar departemen, yaitu seperti R&D, pemasaran, produksi, dan lainnya, dan kemitraan eksternal seperti open innovation. Yang ketiga, entrepreneurship atau kewirausahaan, yaitu menumbuhkan peran idea champions, yaitu orang yang memimpin ide dari tahap konsep hingga realisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.